Informasi yang pagi hari ini pemirsa, ditinggal beli makanan sahur. Satu rumah berlantai 2 di Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara pagi ludes terbakar. Anak pemilik rumah yang baru kembali dari makan sahur jatuh pingsan melihat rumahnya terbakar. Kebakaran lingkungan 24 Pekan Labuhan. Satu rumah berlantai 2 di lingkungan 24 Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan terbakar. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan yang ditinggal salah seorang anak pemilik rumah untuk membeli makanan sahur. Mengetahui rumahnya ludes terbakar, sang anak pemilik rumah jatuh pingsan hingga harus digotong sejumlah warga. Kebakaran ini menghanguskan seluruh isi rumah termasuk perabotan, sepeda motor, hingga surat berharga. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Saya lagi kerja. Iya. Tiba-tiba saya dapat telepon, rumah saya udah kebakaran. Yang di rumah anak saya. Udah pas saya pergi kerja aman-aman aja, nggak ada listrik, nggak ada apa. Tahu dapat kabar dari teman-teman lah, bilangkan rumah saya udah kebakar. Satu armada pemadam kebakaran pemerintah Kota Medan berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit setelah mendapat laporan dan tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Cinta Tanah Air berunjuk rasa di depan Mapolres Tabes Medan. Unjuk rasa berujung ricuh karena para mahasiswa memaksa masuk. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Cinta Tanah Air di depan gerbang Polres Tabes Medan, Jalan Haji Muhammad Said berujung ricuh. Aksi dorong antara petugas dengan mahasiswa pun tak terhindarkan saat mahasiswa mendesak masuk ke dalam untuk menemui Kapolres Tabes Medan. Unjuk rasa digelar untuk mendesak Polres Tabes Medan menangkap Direktur PT Mas. Pasalnya, PT Mas diduga menyelewengkan perizinan atau diduga tidak memiliki legalitas usaha pabrik peleburan besi yang berlokasi di Jalan Damar Wulan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Satuan, Kabupaten Deli Serdang. Tadi ada beberapa dari sudah ditangkap di Reskrim, tapi beliau arogansi ditangkap, tidak menanggapi, acu tidak acu. Lalu ketika kita sudah keluar, kita dipanggil lagi, ternyata yang menanggapi kita adalah Kasat Reskrim bersama Kanit. Tadi di sana laporan kita sudah diterima dan akan dilakukan penyidikan dan tim penyidik sudah ada, yaitu kalau nggak salah saya namanya Aibtu MCAan. Masa juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang untuk memberikan sanksi tegas terhadap PT Mas yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Proses eksekusi pengosongan rumah dan lahan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Kericuhan tak terhindarkan saat warga mencoba mengadang petugas untuk melakukan eksekusi. Aksi saling dorong dan adu mulut antara penghuni rumah dan petugas kepolisian terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Maumere membacakan keputusan eksekusi sebuah lahan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tergugat pemilik rumah pun mengadang, menilai eksekusi salah alamat. Kepolisian berusaha meredam emosi keluarga tergugat agar eksekusi bisa dilakukan. Namun pihak tergugat tetap bersikeras menolak eksekusi. Coba.
artinya kami dari pihak keluarga sangat kecewa karena tidak terjadinya eksekusi tadi. Artinya bahwa kami juga sudah sampai dengan hari ini kami sudah berapa lama untuk dipending untuk kegiatan eksekusi ini, sehingga kami sangat kecewa karena kami sudah cukup mengorbankan waktu, tenaga, finansial, sehingga jelas proses hari ini yang batal dieksekusi. Karena situasi tidak kondusif, petugas memutuskan untuk menunda eksekusi. Sementara keluarga pemohon mendesak Pengadilan Negeri Maumere untuk segera eksekusi rumah dan lahan tersebut karena keputusan ikrar Mahkamah Agung telah keluar sejak 2022 lalu. Ini kerjanya kan jaga adik semua, keluarga semua. Dengar dulu. Kau masuk perkara lebih pengalaman kau selama. Jangan masih hati ibu. Tidak boleh, ini kasus bukan hari ini. Di zaman ibu tidak ada. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Dura, iNews melaporkan. Sejumlah pengunjung RSUD Hasan Busoiri Ternate panik saat terjebak di dalam lift. Di antara para pengunjung tersebut adalah keluarga dari almarhum mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang hendak melayat. Sejumlah pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busoiri Ternate, Maluku Utara panik saat terjebak di dalam lift yang mengalami kerusakan fungsi. Di dalamnya termasuk keluarga almarhum, termasuk istri dari mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang datang untuk melayat di ruang ICU yang berada di lantai 4 rumah sakit. Mereka yang terjebak panik karena khawatir lift akan jatuh. Ambil kunci dulu. Semakin panik oksigen tambah. Ada teknisnya, ada itu setting di bawah dulu rabu-rabu ada bikin. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik, kalau panik diikong. Bupati Halmahera Selatan Basam Kasuba berupaya membuka pintu lift untuk mengeluarkan mereka, namun upaya tersebut belum berhasil. Teknisi lift yang datang langsung membuka pintu lift sehingga pengunjung yang terjebak bisa keluar. Meski begitu, mereka panik dan lemas karena kekurangan oksigen. Sementara pengunjung lainnya pun panik. Mereka khawatir tak bisa turun lantaran jalur emergensi dialihfungsikan menjadi ruang operasi. Setelah kepanikan pengunjung, pihak rumah sakit membuka jalur emergensi untuk mengevakuasi para pengunjung. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil di Kabupaten Muaro, Jambi terjebak banjir selama 4 hari. Warga mengevakuasi ibu hamil menggunakan 2 batang pohon pisang dan menerjang banjir menuju rumah sakit. Sudah 4 hari, seorang ibu hamil di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, terjebak banjir yang melanda permukiman. Semakin hari kondisinya semakin lemah. Warga akhirnya bergotong royong mengevakuasi ibu hamil ini ke rumah sakit. Warga menggunakan 2 batang pohon pisang untuk membawa sang ibu, kemudian menerjang banjir menuju rumah sakit. Seorang warga bahkan memaksa menggunakan sepeda motornya, namun mesinnya mati di tengah jalan. Pasca peristiwa ini viral, Pemda setempat mengaku telah menginstruksikan pihak kecamatan yang terdampak banjir agar membuat posko bencana untuk membantu masyarakat. Tadi kami minta setiap kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang sudah terdampak sekarang untuk segera membentuk posko siaga banjir. Dan nanti suatu saat kita ada koordinasi dari satgas kita sana, ada bantuan, mereka yang akan mengkoordinasikan dan akan menyalurkannya ke desa-desa yang ada di situ. Banjir akibat luapan Sungai Batanghari ini meluas hingga 7 kecamatan. Rumah-rumah warga dan akses jalan terendam hingga 1 meter. Akibatnya aktivitas warga terhambat.
Dari Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan.